Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bersama mengkaji terkait inovasi pendidikan dan pembelajaran. Kajian kita hari ini kita akan bersama-sama mengupas terkait ciri-ciri inovasi pendidikan, proses pengembangan inovasi, dan hambatan dalam adopsi inovasi. Ya, tentunya kita akan berbicara dalam bingkai pendidikan. Ciri inovasi pendidikan yang pertama adalah memiliki kekhasan atau khusus, berbeda dari yang lain. Jika ada yang sama, itu bukan inovasi, tapi imitasi. Beda sedikit, itu manipulasi. Dan yang paling inti dalam inovasi ini merupakan temuan baru atau memiliki ciri dan unsur-unsur yang baru. Dalam konsep pendidikan, misal media digital itu hanya bagian dari perantara, alat. Yang terpenting adalah konten dari media digital. Kebaruan yang kita ciptakan ataupun inovasi yang layak kita ciptakan, kebaruan dari konten-konten yang kita isikan dalam digital. Tidak hanya digital kita manfaatkan untuk mengadopsi yang sudah ada, tapi digital dijadikan sebagai perantara dalam temuan-temuan yang akan kita sampaikan kepada halayak di era digital saat ini. Itu contoh. Berikutnya, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Jelas bahwa pendidikan pun usaha sadar dan terencana. Maka inovasi pun utamanya dalam pendidikan wajib direncanakan. Berarti setiap apapun yang akan dikembangkan, setiap apapun yang akan diinovasi, harus ada rencana untuk apa minimalnya inovasi itu dibuat. Dan tentunya inovasi itu dilakukan harus berlandas pada pemecahan masalah yang ada. Bukan atas egois diri kita sendiri. Karena kita memiliki keahlian, kemudian kita membuat sesuatu, entah bermakna atau tidak, yang penting aku sudah menciptakan. Dalam pendidikan tidak bisa seperti itu. Tapi harus ada dasar-dasar yang kuat kenapa inovasi itu dilakukan. Dan sebelumnya berarti ada masalah yang terjadi. Dan salah satu solusi untuk bisa memecahkan masalah tersebut adalah melalui proses inovasi. Karena walau bagaimanapun, setiap ilmu dalam pendidikan adalah ilmu terapan. Jika berbicara terkait ilmu murni, maka tidak berpikir akan fungsi, kebermaknaan, moralitas, dan lain sebagainya. Berikutnya, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Itu jelas sekali. Untuk apa tujuannya?
tadi tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Sehingga inovasi itu ada, inovasi itu diciptakan, jelas manfaatnya untuk apa, fungsinya untuk apa, penerapannya di mana, dan siapa yang menggunakannya. Berikutnya ada proses pengembangan inovasi. Proses pengembangan inovasi ini akan dilakukan dengan jangka waktu sangat panjang. Tidak bisa kita berpikir melakukan inovasi dalam jangka waktu yang pendek. Apalagi berbicara terkait masalah pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya berpikir untuk kebahagiaan manusia di saat ini, tapi pendidikan harus berpikir sampai arah kebahagiaan manusia di masa depan. Tahapan pengembangan inovasi yang pertama adalah tahapan pengetahuan, knowledge. Dari apa yang kita ciptakan dalam inovasi harus benar-benar dipahami, diketahui sampai detail oleh diri kita sendiri dan diketahui, dipahami oleh khalayak, calon pengguna. Berikutnya tahap bujukan atau persuasion. Di dalamnya akan terjadi penolakan dan penerimaan. Dan bagaimana kita menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa inovasi yang kita lakukan ini adalah bermanfaat, bermakna untuk kebaikan pendidikan dan manusia masa depan. Ya, utamanya mempermudah untuk menyelesaikan masalah hidup manusia di masa depan. Bukan hal yang mudah. Dulu pencipta kompor gas harus menggantikan kompor minyak. Itu melalui proses yang amat sangat panjang sekali. Dari proses pengetahuan bagaimana cara menggunakannya, keamanannya, resikonya, penanggulangan resikonya, dan lain sebagainya. Dalam tahap bujukan, persuasion, itu terjadi penolakan. Karena saking nyamannya menggunakan kompor minyak. Tapi ada juga yang menerima. Karena sudah memahami dan memaknai betapa mudahnya menggunakan kompor gas. Tapi perlu kita paham bahwa setiap manusia memiliki keberbedaan pandangan. Dan intinya tujuan hidup. Tapi pada dasarnya di langkah berikutnya akan terjadi tahap pengambilan keputusan. Apakah hasil inovasi tersebut layak diterapkan di masyarakat atau tidak? Ketika hasil validasi menyatakan bahwa hasil inovasi tersebut layak dimanfaatkan, digunakan oleh masyarakat, maka pada akhirnya kompor gas pun bisa tembus di masyarakat. Dan saat ini hampir 100% setiap rumah menggunakan kompor gas. Dan dapat dihitung dengan jari masyarakat yang masih menggunakan kompor minyak. Itu pada akhirnya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahap implementasi. Tahap implementasi di sini dalam artian ada tahap diseminasi dan tahap difusi.
Tahap diseminasi adalah proses implementasi penyebar luasan penggunaan hasil inovasi secara terencana. Bagaimana menyebar luaskan hasil inovasi tersebut dengan cara direncanakan? Misal, menggunakan seminar, workshop, terencana. Adapun difusi, penyebar luasan yang tidak direncanakan. Seperti contoh jagung hibrida di Iowa. Satu pohon tumbuh 2 buah jagung. Dan itu tidak sengaja disebarluaskan ke seluruh dunia. Tapi saat ini Indonesia sudah menerapkan penanaman jagung hibrida ini. Iowa tidak sengaja menyebarluaskan difusi inovasi. Hal-hal temuan kebudayaan dari hasil pendidikan. Proses pengembangan inovasi tersebut merupakan proses yang benar-benar bernilai. Ya, selain bagi penemu inovasi tersebut, juga bagi kehidupan manusia di masa depan. Dan tidak sedikit juga hasil inovasi yang terjadi penolakan-penolakan di masa depan. Tergantung dari nilai-nilai yang ditanamkan dalam inovasi itu. Dan kita sebagai pelaku pendidikan wajib memahami dan wajib melakukan analisis terhadap segala bentuk hasil inovasi sebelum diterapkan dalam dunia pendidikan. Tidak sedikit aplikasi digital yang diciptakan oleh individu-individu, kemudian dengan mudahnya diakses oleh setiap anak-anak. Dan ternyata konten-konten aplikasi itu tidak terkandung nilai-nilai moral. Justru malah menghancurkan masa depan bangsa. Sayangnya, para inovator itu mereka melakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan dirinya sendiri. Bukan berpikir tentang bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagaimana menjadikan manusia-manusia di negara ini, di Indonesia ini, di dunia ini menjadi manusia-manusia yang layak hidup di masa depan. Berikutnya ada hambatan dan adopsi inovasi. Yang pertama ada mental block barriers. Hambatan yang bersumber dari mental manusia. Mental itu bisa muncul dari pengetahuan, dari perasaan, ataupun tindakan. Bahkan bisa jadi politik. Mental. Yang tadi, inovasi itu terhambat karena ada kepentingan politik. Padahal baik hasil inovasi. Ada pula hasil inovasi yang dipandang kurang relevan dalam dunia pendidikan, tapi bisa menyebar luas dengan mudah. Kenapa? Karena mental manusia yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri, bukan mementingkan kehidupan halayak manusia di dunia ini. Masa depan yang lebih baik, bukan itu. Itu mental block. Terjadi hambatan pada mental manusia. Yang perlu dibenahi adalah mental. Berikutnya, hambatan yang sifatnya culture block. Budaya.
Karena tidak sedikit di Indonesia budaya-budaya yang menolak hasil inovasi. Dan tidak sedikit juga daerah-daerah di Indonesia yang tidak menggunakan digital. Masih ada daerah-daerah yang menolak untuk masuknya era digital. Barang-barang digital, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Ataupun kesepakatan lingkungan sekitar, kepala suku daerah tersebut. Ada beberapa daerah yang menolak kompor gas dan sampai saat ini pun masih menggunakan kompor minyak dan kayu bakar. Kenapa tidak? Itu bisa saja terjadi. Tapi kita pun harus memahami apa dari maksud dan tujuan lingkungan budaya tersebut menolak inovasi. Tidak bisa kita memaksakan inovasi masuk dalam lingkungan tersebut. Karena ada prinsip yang justru mungkin kita sebagai manusia yang baru hidup di era ini tidak mengetahui. Dari pola penanaman, sikap, nilai, hidup, dan berkomunikasi antara diri manusia dengan alam sekitarnya. Tidak hanya berpikir tentang hari ini saja, tapi juga berpikir tentang masa depan. Bukan hanya digitalnya, tapi alamnya. Berikutnya, ada hambatan sosial belum. Yang tadi, hambatan sosial belum. Adanya politik. Terjadi lingkungan-lingkungan yang memang tidak sesuai dengan fasilitas yang ada. Terhambat fasilitas atas inovasi itu. Misalnya, WiFi. Mungkin tempat kita bisa menjangkau WiFi. Ada beberapa provider yang memfasilitasi bahwa daerah tersebut bisa menjangkau WiFi. Tapi ada pula, jangankan WiFi-nya, listriknya pun tidak ada. Itu akan menjadi hambatan atas lingkungan sosial tersebut. Dan selain itu masih banyak hal lagi atas lingkungan sosial yang dapat menghambat hasil inovasi yang kita lakukan. Daerah 3T, terluar, terpencil, terdalam. Mungkin kita bisa memanfaatkan Android. Di daerah 3T, jangankan Android, mesin ketik saja mungkin tidak ada. Mau bagaimana bisa? Komputer saja mungkin sulit. Ataupun SDM yang tidak memadai. Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menyampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang disebut adil itu seperti apa? Merata? Bukan. Sama? Bukan. Tapi proporsional. Sesuai dengan porsi kebutuhannya. Itulah adil. Dalam konteks sudut pandang dunia, bahwa seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia harus layak menjadi warga dunia, bukan hanya menjadi warga Indonesia. Berarti konteks keadilan tersebut berbeda.
harus ada batas minimal kesamaan dari SDM, pengetahuan, rasa, dan tindakan manusia Indonesia yang seperti apa. Kita yakini bersama bahwa warga negara Kesatuan Republik Indonesia adalah manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang berkeadilan, yang bertakwa kepada Tuhan, dan berketuhanan, yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan, yang bersatu, yang mewujudkan keadilan atas dirinya sendiri dengan lingkungan dirinya sendiri. Bukan hanya berpikir tentang aturan dari pemerintah. Dan pemimpin-pemimpin, mereka hanya sebagai penyambung lidah atas apa yang menjadi kebutuhan pemenuhan hidup manusia Indonesia di dunia ini. Karena tanpa ada pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mau bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan negara-negara di luar Indonesia? Dengan itulah kita bisa menyatukan bangsa, bahwa Indonesia adalah satu. Jadikanlah negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada di mata dunia dari hasil inovasi-inovasi pendidikan yang layak dan bermakna untuk dimanfaatkan di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Mungkin itulah teman-teman yang dapat kita maknai dari kajian yang sederhana hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermanfaat, dapat bermakna untuk hidup kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.